Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kemas dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara terbentuknya tanah dan bebatuan. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun atas bahan organik dan mineral. Tanah merupakan bagian vital yang memiliki peran penting dalam semua kehidupan di muka bumi ini. Hal ini disebabkan karena tanah sangat mendukung kehidupan tumbuhan serta menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. 1. Proses pelapukan batuan. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Proses pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang sangat lama, di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. 2. Proses pelunakan struktur. Pada proses ini, batuan rempahan yang terbentuk dari proses pelapukan akan mengalami pelunakan, di mana air dan udara adalah dua komponen yang memegang peran penting dalam proses ini. Air dan udara tersebut nantinya akan masuk di sela-sela rempahan batuan untuk melunakkan strukturnya. Selain dapat membantu dalam proses pelunakan struktur batuan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat hidup, air dan udara juga akan mendorong calon makhluk hidup untuk dapat tumbuh di permukaan. 3. Proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Selain melewati proses pelunakan struktur batuan, maka akan dilanjutkan dengan proses tumbuhnya keanekaragaman tumbuhan perintis. Tumbuhan yang dimaksud di sini adalah tumbuhan yang besar dari lumut, sehingga akar-akar yang masuk di dalam batuan yang telah lunak akan membantu proses pemecahan batuan. Selain itu, asam humus yang mengalir dari permukaan batuan akan membuat batuan yang berada di bagian dalam melapuk dengan sempurna. 4. Proses penyuburan. Proses ini adalah proses terakhir dari proses terbentuknya tanah. Pada tahap ini, tanah yang terbentuk akan mengalami proses pengayaan bahan organik, di mana tanah yang awalnya hanya mengandung mineral yang berasal dari proses pelapukan akan bertambah subur dan dengan adanya pelapukan organik. Yang pertama, tanah aluvial. Tanah aluvial atau sering disebut dengan tanah endapan adalah tanah yang terbentuk atas dasar material halus yang merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Yang kedua, tanah andosol. Tanah andosol sering disebut juga dengan tanah vulkanis, yang artinya adalah tanah yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. 3. Tanah kapur. Tanah kapur sering juga disebut dengan tanah mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batuan kapur yang telah mengalami pelapukan. 4. Tanah regosol. Tanah regosol adalah jenis tanah yang memiliki fisik kasar dan berasal dari material gunung berapi. 5. Tanah gambut. Tanah gambut atau argonosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Tanah litosol atau azonal adalah tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. 7. Tanah latosol. Tanah latosol adalah tanah yang memiliki zat besi atau aluminium, di mana tanah ini sangat tua sehingga tingkat kesuburannya menjadi rendah. 8. Tanah grumusol. Tanah grumusol atau margalit adalah jenis tanah yang terbentuk dari material halus dan berlempung. 9. Tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan tumbuhan, sehingga tanah jenis ini mengandung banyak unsur hara dan mineral yang subur.
Tanah laterit. Tanah laterit adalah jenis tanah yang berwarna seperti merah bata yang mengandung banyak zat besi dan aluminium. Sekian video presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.